Halo semuanya, pada video hari ini kita akan membahas ujian akhir semester pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Pada video ini akan membahas topik 1 hingga topik 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Salsabila Laili, biasa dipanggil Nabila, dengan NIM sebagai berikut, Prodi Kuliner, PTK UNES. Untuk topik pertama akan membahas tentang SDGs atau Sustainable Development Goals atau bisa disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Urgensi SDGs atau pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus merugikan kemampuan generasi mendatang dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di bumi serta mensinergikan antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pembangunan berkelanjutan ini memiliki 17 tujuan, dan 17 tujuan tersebut sudah terdiri dari berbagai aspek yang dapat dilihat pada materi berikut ini. Berikut adalah 17 tujuan utama dari SDGs. Untuk yang pertama yaitu adalah menuntaskan kemiskinan, yang kedua kelaparan, yang ketiga adalah kesehatan, kemudian yang keempat adalah pendidikan bermutu. Urgensi SDGs pada bidang pendidikan. Menjamin dan memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta dalam memberikan kesempatan mencari ilmu selama bernafas bagi setiap manusia. Karena program ini berlaku secara menyeluruh, maka dari itu negara mempunyai kewajiban moral agar bisa mencapai tujuan dari SDGs ini. Mengapa menjadi urgensi di bidang pendidikan? Karena bidang pendidikan sangat berpengaruh untuk mendidik peserta didik untuk menjadi agen dari pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian pada topik kedua kita akan membahas mengenai konservasi pada nilai, karakter, dan lingkungan. Mengapa harus melakukan konservasi nilai, karakter, dan lingkungan? Degradasi dapat diartikan sebagai kemunduran. Kemunduran yang terjadi pada nilai, pada karakter akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Seperti kemerosotan pada fenomena yang terjadi saat ini adalah kemerosotan budi pekerti maupun kemerosotan tentang nilai-nilai yang ada. Degradasi dapat menyebabkan tindakan kriminal dan bahkan kerusakan alam. Degradasi dapat juga merupakan kemerosotan pada lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi umat manusia. Oleh sebab itu, harus ada agen konservasi yang dapat mencegah dan menanggulangi efek dari degradasi yang telah terjadi. Berikut ini adalah agen konservasi yang memiliki peran, tujuan, kegiatan, dan tanggung jawab. Untuk perannya adalah pendidikan dan kesadaran, dan tanggung jawabnya bisa dibaca sebagai berikut. Agen konservasi ini sangat dibutuhkan, karena dengan adanya agen konservasi, maka kerusakan yang diakibatkan oleh degradasi dapat ditanggulangi dengan baik. Agen konservasi juga memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan populasi manusia. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi, melakukan sosialisasi dan edukasi, dan lainnya. Lalu pada topik ketiga, kita akan mempelajari mengenai peranan teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan di Indonesia. Teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengubah pembelajaran. Ini dapat membantu untuk menegaskan dan menunjukkan hubungan antara pendidik dan siswa, menghadirkan pembelajaran yang berkolaborasi, mengecilkan kesenjangan, kesetaraan, dan aksesibilitas yang telah berlangsung lama, dan mengadaptasi pengalaman belajar untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Untuk universitas dapat menjadi inkubator eksplorasi dan penemuan. Peserta didik harus menjadi kolaborator dalam belajar, mencari ilmu pengetahuan baru secara terus-menerus, dan memperoleh keterampilan baru bersama guru. Teknologi menjadi alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk memfasilitasi akses yang lebih luas terhadap sumber daya pembelajaran.
Dengan adanya teknologi, dapat membuat peserta didik mengalami perkembangan pemikiran yang kritis, pemecahan masalah yang kompleks, kolaborasi, dan menambahkan komunikasi multimedia dalam pengajaran akademik. Peserta didik juga dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan rasa keterlibatan dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi selain untuk pendidikan akademik juga sangat bermanfaat untuk pendidikan non-akademik yang berkaitan dengan kesuksesan akademik. Peserta didik dapat mencari minat dan bakat mereka melalui teknologi dan dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam berteknologi. Rangkuman dari topik 1 hingga topik 3 adalah urgensi yang penting bagi bidang pendidikan dapat membantu untuk menciptakan agen perubahan. Kemudian, konservasi nilai karakter dan lingkungan juga harus dilaksanakan supaya bisa memiliki pemuda dengan nilai karakter dan dapat menjadi agen konservasi yang baik. Sementara untuk peran teknologi dalam pendidikan di Indonesia harus tetap diterapkan untuk menghapuskan kesenjangan-kesenjangan yang sudah terjadi selama ini. Dengan adanya teknologi dan pemanfaatan yang baik serta konservasi, maka dapat menciptakan suatu lingkungan yang baik serta ramah lingkungan. Penggunaan teknologi juga dapat untuk go green. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.